Ini PC LG 24 in yang kerusakannya mati total. Dan untuk dia kan menggunakan ini ya, menggunakan adaptor ya, sudah saya hubungkan ke colokan listrik dan kita akan coba maaf, harusnya lampu indikatornya yang menyala tapi ini tidak ya, ini mati total. Dan untuk tegangan di sini ada ya, tegangannya sekitar 19 volt. Dan jika kita ukur menggunakan multimeter, multitester, untuk yang bagian ini tuh ground dan yang tengah itu strumnya ya. Kita coba lihat. Nah, ini tengah. Nah, itu ada ya tegangan 19 volt. Jadi untuk adaptornya tidak rusak. Ini yang masalah di mainboardnya. Oke, kita akan bongkar televisinya. Dan oke, baiklah, kita akan membongkar bodi belakang dari televisi LG 24 in yang kerusakannya. Untuk mainboardnya itu sepertinya ada yang short ya, ataupun bisa jadi jack yang menuju ke adaptornya itu tidak terhubung yang seharusnya terhubung dengan jalurnya. Itu bisa juga dia putus ya, putus jalur. Namun untuk memastikan kita akan bukanya dulu dengan secara perlahan-lahan dan hati-hati karena LCD nya mudah pecah ya, karena memang LCD ini tipis sekali. Oke, dan lalu kita siapkan multitester analog di skala kali 1. Kita akan cek di elko di sini nih, di sini ada elko. Probe merah kita tempatkan di ground dan yang probe hitam di kaki positif. Dan ternyata terhubung, dia terjadi short ya, dan ini pasti semuanya short. Dan kita akan siapkan MBR untuk pengukurnya. Dan ini dia MBR penghancur short. Kebetulan kita punya jack yang sama dengan jack bawaan dari adaptor televisi ini, dan kita hubungkan ground dan kabel tegangannya jack yang akan kita coba hubungkan ke mesin mainboard ini. Kita akan cari yang mana letak short di mesin televisi LG ini. Biasanya yang short itu adalah kapasitor, namun di sini masih dingin saja, masih di area aman, tidak ada yang panas. Namun untuk ampernya itu 550, turun 539, 500 naik lagi 548. Ini sudah pasti ada yang short di bagian mainboard. Dan di sini kita buka terlebih dahulu untuk kabel yang menuju ke MBR nya, dan kita arahkan di tegangan 10, 11 volt atau 12 volt. Kita nyalakan kembali atau kita hubungkan kembali ke mainboardnya agar kita bisa tahu jika nanti
masih ada yang terlepas atau yang berasap, bisa dipastikan. Nah itu, nah ini panas sepertinya ya. Kita lihat di sini ada asap, dan ini adalah kapasitor yang terbakar. Oke, kita akan lepaskan apakah MBR-nya bisa normal. Oke, MBR sudah turun ampernya ya, dan itu sudah bebas. Namun di sini masih ada, seperti masih ada yang short sedikit. Tidak apa-apa, nanti kita akan mencarinya lagi. Kita padamkan terlebih dahulu untuk MBR-nya, dan kita akan coba menggunakan adaptor bawaan dari televisi ini. Dan lalu kita hubungkan adaptor bawaan dari mesin televisi ini. Apakah televisi sudah mau hidup atau belum? Dan ternyata masih belum mau hidup. Untuk lampu indikatornya pun masih tidak mau menyala. Dan sepertinya masih ada kendala yang lain, atau mungkin kapasitor tadi yang terlepas harus kita pasang kapasitor pengganti, karena biasanya seperti itu, harus kita pasang dulu kapasitor pengganti, lalu televisi bisa menyala kembali. Kita raba isinya tidak panas, dan di sini masih ada hangat-hangat di kapasitor, di dua buah kapasitor. Tapi untuk ampere dari MBR penghancur shortnya itu terlihat normal, namun TV masih belum mau hidup. Oke, kita akan cari lebih dahulu, atau kita akan carikan pengganti kapasitor yang tadi terlepas setelah dihancurkan oleh MBR penghancur short. Saya masih penasaran di sini. Oke, kita cari pengganti. Baik, setelah tadi kita menggunakan MBR, ternyata yang short adalah kapasitor. Di sini ukurannya lumayan besar, tidak seperti kapasitor yang kecil ya. Ini lumayan agak besar, jadi kita bisa menemukan kapasitor ini bisa ada di Tikon. Jadi kita ambil di Tikon ini saja. Dan untuk kapasitornya ini tidak bisa terbaca ya. Yang penting di sini kapasitor. Dan apakah kita akan berhasil dengan mengganti kapasitor ini yang tadi short? Jadi kalau kita tes dengan multitester di skala Bezier, itu yang shortnya akan bersuara ya. Nah, ini yang bagus. Nah, ini yang short. Jadi kita akan pasang yang ini adalah cabutan dari Tikon. Kita siapkan dulu soldernya, kita skip dulu. Dan di sini dia letaknya yang tadi short, yang kita uji dengan MBR.
agak susah juga menggunakan. Nah, ini dia sudah terpasang, kita tinggal mencobanya. Sepertinya lampu backlight sudah hidup ya. Kita lihat sudah ada penampakan kah? Oke, sudah ya. Nah, ini sudah hidup kembali ya dengan aja mengganti kapasitor di sini, dan kita melacaknya dengan menggunakan MBR. Oke, tinggal kita rapi. Dan oke teman-teman, televisi sudah bisa hidup kembali ya setelah tadi mengganti kapasitor yang short atau konslet, dan saya pastikan ini sudah bisa ditonton kembali karena memang sudah hidup, tidak seperti tadi mati total. Dan sepertinya sudah selesai perbaikan kita kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.